107,9 RBM FM, radionya IAIN Kudus, radio bermutu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampus, Breaking News RBM FM kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Mila Saada. Sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi RBM FM untuk menemani suasana pagi Sobat Kampus selama 10 menit ke depan. Informasi pertama dari dunia kampus IAIN Kudus, yaitu tentang cegah corona, pelajar IAIN Kudus belajar di rumah hingga akhir perkuliahan semester genap usai. Kudus, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus memperpanjang masa waktu belajar di rumah bagi para pelajar untuk mencegah penyebaran virus corona. Masa perpanjang libur ini dilakukan hingga akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2020, mulai pada Jumat 27 Maret 2020. Wakil Rektor, Paat, mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang tindak lanjut kebijakan akademik dan non-akademik pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan IAIN Kudus, guna menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 697/03/2020 tentang perubahan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan menindaklanjuti surat edaran Rektor IAIN Kudus nomor 7 tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi coronavirus disease COVID-19 di lingkungan IAIN dan memperhatikan kondisi darurat bencana wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi. Dalam surat edaran sebelumnya, Rektor IAIN Kudus Muzakir berpendapat bahwa semua kegiatan belajar mengajar dan ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan secara online dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam surat edaran baru, Paat menuliskan perkuliahan di IAIN Kudus tetap menggunakan sistem daring atau online dan kegiatan di luar tatap muka diperpanjang hingga akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2020 atau sampai pada bulan Juni. Selain itu, kegiatan Dikjar selain perkuliahan, bimbingan atau ujian, proposal skripsi atau tesis, pengabdian atau KKN, dan PPL atau PKL akan diatur tersendiri melalui SK Rektor tentang pedoman Dikjar paradigma online. Dalam proses pembelajaran online, dapat memanfaatkan virtual classroom, aplikasi Zoom untuk tatap muka online, atau aplikasi lain sejenisnya. Selain itu, surat edaran juga tertulis ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan secara daring atau online sesuai kalender akademik 2020, yaitu pada Selasa 2 Juni sampai dengan Senin 15 Juni. Dan juga, dosen tidak memperbolehkan melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka atau face-to-face kecuali ada izin atau keperluan mendesak, karena di kampus dibatasi dengan ketat penjagaannya atas izin pimpinan unit dan diperiksa tim satuan pengaman kampus di pintu gerbang. Latifatul Munimah, salah satu mahasiswa IAIN Kudus Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, berpendapat bahwa perpanjang masa belajar di rumah tersebut diharapkan dapat memutus penularan virus corona yang sedang menyebar. Dengan diberlakukannya perpanjangan masa kuliah, diharapkan dapat mencegah penyebaran virus corona yang sudah semakin meluas dan dapat mengendalikan keadaan menjadi kondusif kembali seperti semula. Saya Mila Saada dari tim redaksi RBM FM melaporkan. Informasi kedua masih dari kampus IAIN Kudus, yaitu tentang cegah corona. IAIN Kudus lakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan. Dalam meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kudus sterilisasi kampus dengan berlakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sejumlah pegawai dan office boy turut adil dalam aksi penyemprotan disinfektan anti corona pada Rabu 18 Maret 2020. Upaya pencegahan yang dilakukan merupakan langkah cepat dalam menanggapi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh gedung IAIN Kudus. Selain itu, fasilitas kampus seperti toilet hingga gudang juga tidak tertinggal dalam langkah sterilisasi. Salah satu petugas cleaning service, Sutrasno, mengungkapkan, penyemprotan disinfektan ini merupakan langkah cepat dalam pencegahan penyebaran virus corona yang terbilang cepat. Dia juga berpendapat bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Humas IAIN Kudus
Takiyasuna juga mengatakan bahwa sejak adanya surat edaran nomor 7 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan COVID-19 di lingkungan IAIN Kudus dengan sigap melakukan langkah awal dalam pencegahan penularan virus corona dengan memberhentikan kegiatan yang bersifat kerumunan. Penyemprotan dimulai pukul 8 pagi hingga 10 siang waktu Indonesia Barat. Rencana dari IAIN Kudus dalam waktu dekat untuk meningkatkan pencegahan penularan virus corona yang akan dipasangi hand sanitizer di lingkungan kampus IAIN Kudus. Saya Erna Murtianingsih dari tim redaksi melaporkan. Informasi terakhir seputar kampus IAIN Kudus yaitu tentang program studi pendidikan IPA yang memproduksi hand sanitizer. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, program studi pendidikan IPA IAIN Kudus memproduksi hand sanitizer. Dalam pendistribusian, mereka bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kudus yang diserahkan langsung oleh Rektor IAIN Kudus di Gedung SBSN Lantai 1 pada Rabu 1 April 2020. Produksi hand sanitizer tersebut melibatkan 8 mahasiswa prodi IPA semester 6. Dalam pembuatannya, mereka tetap memperhatikan komposisi pembuatan hand sanitizer sesuai dengan standar WHO, yaitu alkohol dengan kadar 95%, gliserol 98%, H2O2 2%, dan Aquades. Sementara itu, Rektor IAIN Kudus Muzakir mengapresiasi mahasiswa dengan adanya produksi hand sanitizer sebagai bentuk pengabdian kampus kepada masyarakat, serta sarana edukasi agar masyarakat membiasakan hidup bersih. Total sebanyak 25 liter dari 50 botol dengan isi 500 ml hand sanitizer telah diproduksi. Wakil Rektor 3 Muhammad Ihsan berharap dengan adanya produksi hand sanitizer ini sebagai kepedulian kampus dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan berharap dapat memutus mata rantai COVID-19. Dalam hal distribusi, Sekretaris PMI Kudus Imam Santoso mengatakan akan membagikan hand sanitizer kepada masyarakat Kudus yang rentan terkena COVID-19. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada IAIN Kudus yang telah bersedia untuk berdonasi. Tim redaksi melaporkan. Demikian berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat? Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. 107,9 RBM FM, radio bermutu dan bermanfaat, radionya IAIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus, gimana nih siang hari ini kabarnya? Semoga semuanya sehat dan berbahagia ya. Nah, yang baru istirahat, yang sedang menuju kantin, yang buru-buru ngeprint tugas, atau yang kebelet mau ke kamar mandi. Pokoknya apapun aktivitas kalian pada siang hari ini, kalian akan ditemenin sama Mari Esa selama 1 jam ke depan dalam acara Rehat Siang dari jam 12 sampai jam 1 nanti. Tentunya di hari Kamis yang cerah ini, tanggal 2 April 2020. Oh iya, kalian juga bisa request lagu pop mancanegara kesukaan kalian dengan cara SMS atau WA di nomor
081-377-706-014. Atau yang sedang online juga bisa request ke Facebook, Instagram, Twitternya RBM di @rbmfm. Esa tunggu ya request dari Sobat Kampus. Oh ya, Esa tuh sebenarnya penasaran sih, apa kegiatan Sobat Kampus saat rehat siang begini? Apa Sobat Kampus tuh makan, tidur siang, atau jangan-jangan gabut nggak tahu mau ngapain? Nah, kalau kalian gabut, tetap tenang karena Esa punya tips untuk mengisi waktu istirahat Sobat Kampus. Nah, supaya tidak gabut sih sebenarnya. Tapi sebelum Esa share tipsnya, Esa mau puterin satu lagu spesial buat Sobat Kampus yang lagi bucin. Ayo lo, siapa yang lagi bucin? Nih buat kamu, Someone Like You. Stay tune terus ya di 107.9 RBM FM, radio bermutu dan bermanfaat, radionya IAIN Kudus. Ada berita baru nih. Katanya politisi ini korupsi loh. Ada artis yang prostitusi nih. Hah? Ada kecenderungan di pemilu? Wah, harus di-share nih, Mah. Stop. Berhenti menyebar berita hoak. Pastikan berita yang kamu dapat sudah terverifikasi dan sumbernya terpercaya sebelum kamu membagikannya ke khalayak. Mari kita sama-sama menyatukan bangsa kita dengan tidak menyebar berita hoak. Stop hoak. Masih di 107.9 RBM FM, radio bermutu dan bermanfaat, radionya IAIN Kudus. Langsung aja nih, Esa mau bacain request lagu dari Sobat Kampus. Ada dari Ayun yang bilangnya mau request lagu Hello-nya Adele, Kak. Oke, ditunggu ya Ayun. Terus ini ada Fatur Rahman. Kak, tolong dong request lagu Perfect biar doi peka. Oke deh Fatur, ditunggu ya. Makasih udah request. Oke Sobat Kampus, tadi Esa janjikan ya sama Sobat Kampus untuk share tips mengisi waktu istirahat siang. Langsung aja ini Esa bacain, dilansir dari belanja.com. Ada beberapa tips gimana caranya mengisi waktu istirahat siang supaya tidak bosan gitu. Tips yang pertama yaitu makan siang di luar bareng teman-teman. Bener banget sih, biar nggak bosen kita bareng-bareng sama teman-teman makan di luar sambil misalnya ngerjain tugas atau ngobrolin perkuliahan. Tapi jangan gibah ya, tapi kalau keceplosan nggak apa-apa deh. Lanjut, yang tips kedua itu membaca buku. Sebenarnya mungkin kalau yang buat kita yang kuliahan agak bosen juga ya, dari pagi sampai siang kuliah, terus waktu istirahat baca buku lagi. Tapi nggak apa-apa karena baca buku kan menambah wawasan gitu kan. Apalagi buat yang suka baca buku. Nggak harus buku yang berat-berat kok, misalnya novel atau bacaan fiksi lainnya. Yang penting waktu luang kita tuh bermanfaat gitu loh. Asik. So bijak banget nih si Esa. Lanjut, yang ketiga itu menonton video. Nah, kalau ini nih Esa juga suka nih kalau lagi ada waktu luang diisi dengan menonton video. Apalagi kalau misalnya kita suka sama hal-hal yang bentuknya visual gitu. Jadi kita ada waktu istirahat, kita gunakan untuk nonton video. Apalagi film-film. Jangan bilang kalian juga suka nonton drakor. Bagus deh kalau selera kita sama. Dan yang terakhir nih ada tipsnya yaitu main game. Apapun gamenya ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak berlebihan, main game itu juga bagus loh buat melatih kreativitas. Dan yang lagi in banget itu game cacing-cacingan, tahu kan? Semua orang kayaknya main deh, dan caranya gampang banget. Kalian cuman tinggal download aplikasinya di Play Store atau App Store, terus kalian bisa main deh. Kan karena game itu juga online, jadi irit kuota. Esa sih suka banget sama yang irit-irit gitu, apalagi gratisan, suka banget. Nah, itu tadi tips mengisi waktu luang. Jadiin referensi buat Sobat Kampus yang lagi gabut atau nggak tahu nih mau ngelakuin apa pas rehat siang. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk Sobat Kampus yang udah gabung sama Esa. Esa mohon maaf apabila ada kata dan hal yang kurang berkenan di hati Sobat Kampus. Selamat dan semangat melanjutkan aktivitas. Dengarkan terus Esa di jam dan hari yang sama. Dari acara Rehat Siang edisi Kamis 2 April 2020, mari Esa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
107,9 RBM FM, radio bermutu dan bermanfaat, radionya IAIN Kudus. Mari kita ikuti bersama Dr. Arya Sullivan, sebuah program talkshow tentang kesehatan. Langsung saja kita tanya pada pakar narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku RBM. Kali ini saya Iqbal Hidayatullah senang sekali menemani pagi Anda semua dalam sebuah acara talkshow. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu bahayanya makan dan minum sambil berdiri. Langsung saja di depan saya sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Arya Sullivan. Selamat pagi, Dokter. Iya Mas, pagi juga. Ya, langsung saja sahabatku RBM. Sebelum kita lanjut untuk membahas tema kali ini, saya akan memberi ulasan sedikit. Kalau makan dan minum sambil berdiri seringkali dilarang karena alasan tidak sopan. Nah, selain itu, ternyata makan dan minum sambil berdiri bukan hanya dilarang secara etika, tetapi juga secara kesehatan. Nah, apakah sebenarnya alasan dilarangnya makan dan minum sambil berdiri dalam kesehatan? Langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita yang bernama Dr. Arya Sullivan. Nah, dokter, apakah yang membuat makan dan minum sambil berdiri bahaya bagi kesehatan? Jadi begini, makan dan minum sambil berdiri mungkin kebiasaan yang sering dilakukan kebanyakan orang. Akan tetapi kebiasaan ini jangan dilakukan lagi kalau bisa. Karena makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan daripada berdiri. Pasalnya, dalam tubuh manusia terdapat jaringan filter yang disebut Sprenger. Jadi Sprenger sendiri itu apa, Dok? Sprenger ialah sebuah struktur yang berfungsi membuka dan menutup. Makan dan minum sambil berdiri dapat juga mengganggu kerja Sprenger. Minum sambil berdiri juga bisa mengakibatkan resiko terjadinya tekanan di perut. Selain itu, minum sambil berdiri juga bisa memicu nutrisari. Maksud saya nutrisi yang kita makan tidak dapat terserap dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Dok. Terus emang sih kalau makan dan minum sambil berdiri itu sering dilakukan banyak orang. Tetapi makan dan minum sambil berdiri itu juga tidak baik bagi kesehatan juga. Nah, bagi sahabat Go RBM, mari kita hindari makan dan minum sambil berdiri. Oke? Nah, begini Dok, saya mau tanya lagi mengapa makan dan minum sambil berdiri dapat mengganggu kerja Sprenger? Nah, tadi kan dokter mengatakan kalau bisa mengganggu jaringan filter yang disebut Sprenger. Nah, kenapa sih bisa mengganggu kerja Sprenger? Jadi begini Mas, karena pada saat makan yang kita makan atau air yang kita minum masuk ke dalam tubuh untuk disalurkan ke lambung, posisi Sprenger harus dalam keadaan terbuka. Oleh karena itu, pada saat kita berdiri, Sprenger itu akan menutup. Pada saat Sprenger menutup, maka makan dan minum yang seharusnya diteruskan ke lambung akan tertahan di Sprenger. Hal ini yang membahayakan kesehatan kita. Sprenger sendiri baru akan membuka saat kita posisi duduk. Oh, jadi begitu ya, Dok. Berarti kalau kita makan atau minum itu harus posisi duduk agar Sprenger kita itu membuka. Lalu, apakah akibat yang timbul apabila kita membiasakan makan dan minum sambil berdiri, Dok? Jadi begini, apabila kita membiasakan makan dan minum sambil berdiri, maka sangatlah beresiko dan bisa berakibat fatal untuk kesehatan lambung dan ginjal, seperti asam lambung naik ke esofagus, kinerja pencernaan menurun, kanker saluran esofagus, gangguan pada saraf otak ke-10, kinerja ginjal terganggu, dan ulu hati tidak nyaman. Oleh karena itu, makan dan minum sambil berdiri juga dapat mengakibatkan pelakunya yang mudah pingsan karena berhubungan dengan filter itu tadi. Maka dampak lainnya pasti akan menyerang saraf pada organ pencernaan yaitu organ lambung. Oh,
Oh, jadi itu ya alasan mengapa selama ini kita dilarang untuk makan dan minum sambil berdiri, Dok. Nah, bagi sahabat Go RBM, jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada lagi sesi tanya jawab, tapi setelah jeda pariwara berikut. Banjir, banjir, banjir. Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut. Dokter! Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan. Kembali lagi bersama Go RBM, radionya orang kekinian. Gimana, Dok? Mau kita lanjut pertanyaan kita tadi? Oh ya, boleh. Oh, begitu ya. Oke. Begini ya, Dok ya. Teman saya itu mempunyai penyakit itu namanya tukak lambung. Bagaimana sih menurut dokter cara menyembuhin atau mengobati penyakit tukak lambung itu sendiri yang terjadi pada temanku? Ya, biasanya kalau untuk tukak lambung ringan sampai yang sedang itu dikasih inhibitor dan pompa proton, yang mana akan menghambat fungsi sel memproduksi asam. Terus penggunaan antasid pasaran untuk menyeimbangi kadar asam yang ada di dalam lambung. Terus agen strop protektif akan melindungi dinding lambung dan usus kecil. Nah, itu biasanya semua dianjurkan dalam dunia kedokteran. Oh, jadi begitu ya, Dok. Berarti pada intinya kita harus berhati-hati dan waspada agar hal tersebut tidak terjadi. Baiklah, Dok. Ini pertanyaan terakhir ya, sehubungan waktunya akan habis. Nah, bagaimana sih sikap makan dan minum yang paling benar dan paling sehat kalau menurut dokter sendiri? Itu agar supaya pemirsa di rumah itu tahu bagaimana sih sikap makan dan minum yang paling benar dan paling sehat menurut Dr. Arya Sullivan. Nah, silahkan, Dok. Jadi begini ya, sikap yang benar yaitu tadi sudah saya jelasin. Lalu saat makan hendaknya badan tegap, jangan sambil tiduran. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, hindarilah kebiasaan ini, makan minum secara berselingan. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Arya Sullivan atas penjelasannya yang sangat rinci. Semoga bermanfaat bagi semua sahabat Go RBM yang ada di rumah. Sebelum saya menutup acara program talkshow pada hari ini, saya akan berpesan kepada sahabat Go RBM bahwa hargailah kesehatan kalian karena kesehatan itu harganya mahal. Saya Iqbal Hidayatullah dan narasumber Dr. Arya Sullivan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.